Bab 3206. Pedang dunia kelima di dunia manusia. Tidak bisa dipungkiri, menara kecil memang ingin mendapatkan beberapa keuntungan. Namun sayangnya, tuan muda ini seperti orang yang cerdik, langsung pura-pura tidak tahu. Tanpa habis pikir, saat menghadapi orang yang kurang ajar, tidak ada cara untuk menghadapinya. Menara kecil tiba-tiba merasa tak berkuasa. Tiba-tiba, Mileye tersenyum. Menara kecil, ketika kita berjumpa dengan Lydia gaun polos lain kali, aku akan meminta dia untuk merombak kamu sedikit. Mendengar ini, menara kecil langsung sangat senang. Tuan muda, aku sudah bersedia untuk itu. Apa yang diinginkannya tentu saja adalah perombakan. Sudah lama sejak perombakan terakhir. Dia merasa perlu untuk diperbarui agar dapat mencerminkan nilai sejati dari menara kecil ini. Kalau tidak, seiring berjalannya waktu, dia akan tergantikan. Melihat menara kecil langsung beralih ke topik lain dan mendapatkan keuntungan, pena kecil mendadak terdiam. Sial. Mereka benar-benar meremehkan menara ini. Sekarang baik, mencoba mengambil keuntungan, tetapi pada akhirnya, menderita kerugian. Sejak menara kecil mulai membaca buku, pikirannya mulai bertambah banyak. Mungkin harus bersiap-siap ke depannya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Pena kecil, apakah tuanmu pernah menulis sesuatu yang sangat hebat selain kitab alam semesta?" Pena kecil berdiam sejenak, lalu berkata, "Selain kitab alam semesta, ada juga buku Dacu." Mileye mengernyitkan bibir dengan senyum nakal. "Kamu pasti tahu isi dari itu, kan?" Namun, pena kecil menjawab, "Aku tidak tahu." Mileye sedikit mengerutkan kening. "Mengapa?" Pena kecil berkata dengan suara serius, "Buku Dacu itu tidak ditulis dengan pena." Mileye agak linglung. Tidak ditulis dengan pena, lalu ditulis dengan apa? Pena kecil berkata, "Pokoknya bukan dengan pena." Mileye tidak tahu harus bicara apa. Menara kecil tiba-tiba berkata, "Majikan muda, jangan kesal padanya. Dia tidak memiliki posisi di sekte Taoisme." Mileye tersenyum tanpa menghiraukan menara kecil. Dia tetap menyimpan pena kebenaran agung. Tentu saja itu memiliki kegunaan. Pena kebenaran agung di sampingnya berarti pemilik pena kebenaran agung dapat memperhatikannya kapan saja. Ini juga sesuatu yang dia butuhkan. Pentingnya pemilik pena kebenaran agung adalah representasi dari ketertiban lama dan sekarang lawan telah menyerahkan kendali sekte Taoisme kepadanya. Apakah dia dan pemilik pena kebenaran agung akan menjadi musuh atau teman di masa depan, masih belum diketahui. Tanpa banyak berpikir, Mileye melanjutkan latihannya. Dengan stempel Dao, dia dapat berlatih teknik inti universal ini dengan cara yang sangat menakutkan. Selain berlatih teknik inti universal ini, dia juga berlatih teknik supranatural, sebuah keterampilan yang dapat meningkatkan dirinya sendiri dengan cara yang menakutkan. Tentang keterampilan dewa itu, dia belum berlatih untuk saat ini. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk itu. Dan pada saat itu, tiba-tiba Laura muncul di depan Mileye. Dia memandang Mileye sejenak, kemudian tersenyum, "Kak, bisakah aku berlatih teknik inti ini bersamamu?" Mileye melihat Laura sejenak, tersenyum, "Bisa." Setelah itu, dia menunjuk ke arah Laura dan sinar putih langsung masuk ke antara alis Laura. Seluruh kitab alam semesta. Untuk Laura, dia tidak pelit sama sekali. Karena mengetahui bahwa seseorang adalah orang yang bertalenta, kamu harus dengan berani memanfaatkannya dan mempercayainya sepenuhnya dan tidak boleh meragukan bakat tersebut tanpa alasan. Beberapa saat kemudian, Laura perlahan membuka mata. Dia melihat Mileye sejenak, lalu tersenyum, "Terima kasih, Kak." Mileye tertawa, "Sedang berlatih, kurang uang."
Laura cepat-cepat mengangguk, kurang. Mileye membuka telapak tangannya, cincin penyimpanan melayang perlahan di depan Laura, gunakan ini. Laura berkedip-kedip, Kak, mengapa kali ini begitu mudah diajak bicara? Mileye tertawa, pergi berlatih. Laura mengangguk, kemudian berbalik dan pergi. Pada saat dia berbalik, kilatan kompleks melintas di matanya. Dia pernah berjanji dengan Mileye bahwa jika akademi tidak mengecewakannya, dia tidak akan mengecewakan akademi. Sebenarnya, ini dapat diartikan bahwa jika Mileye tidak mengecewakannya, dia tidak akan mengecewakan akademi. Sekarang dia dapat meningkatkan dirinya dengan bantuan akademi dan Mileye sangat paham hal ini. Tapi tidak hanya dia tidak waspada terhadapnya, dia juga memberinya bantuan dengan berbagai cara. Ini adalah hubungan antara manusia, juga adalah budi baik. Laura tiba-tiba merasa sedih di dalam hatinya. Setelah Laura pergi, Mileye melanjutkan latihannya. Istana Dao. Suatu hari, seorang wanita datang ke Istana Dao dan wanita itu adalah kapten pasukan bayaran dewa yang sebelumnya melarikan diri. Ketika kapten pasukan bayaran dewa muncul di depan Istana Dao, pemimpin istana keluar dan melihatnya. Oni, kamu berani muncul. Oni tersenyum sedikit, Rani, selamat. Akhirnya mendapatkan buku alam semesta. Rani tanpa ekspresi, kitab alam semesta sudah diambil oleh Tuan Muda Ye. Jika kamu tertarik, carilah dia di Akademi Guanxuan. Oni tersenyum. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kamu tidak melihat isi kitab alam semesta? Rani mengangguk, memang, aku tidak melihatnya. Oni menatap Rani, apakah kamu pikir orang lain akan percaya pada kata-katamu? Rani tersenyum, Oni, kamu pasti tidak datang sendirian. Jika aku tidak salah, kamu pasti terlibat dengan kuil pertama sekarang, benar? Oni mengerutkan mata, wajahnya tersenyum, beritahu kamu sebuah rahasia, Akademi Guanxuan akan segera lenyap dari dunia ini. Rani tetap diam. Dia tahu bahwa kuil Sein mungkin akan melakukan sesuatu yang besar. Tiba-tiba, Oni berkata, kamu pikir kuil Sein akan percaya bahwa kamu tidak melihat isi kitab alam semesta? Rani menatap Oni, tanpa berkata-kata. Oni tersenyum sedikit, biarkan aku melihat, aku akan membantumu menyembunyikannya. Rani tertawa, beritahu kamu sebuah rahasia, Tuan Muda Ye berencana untuk menempatkan kitab alam semesta di Akademi Guanxuan, untuk para siswa akademi belajar. Jika kamu ingin belajar, bergabunglah dengan Akademi Guanxuan. Oni menatap Rani, jika kamu tidak memberikannya padaku, aku akan memberitahu kuil Sein bahwa kamu tahu isi kitab alam semesta. Lihat apakah mereka akan membiarkan Istana Dao. Rani menatap Oni dengan tajam, orang rendahan, pergi dan ceritakanlah. Lihatlah apakah aku takut padamu. Dengan itu, dia tertawa dingin, seseorang yang tidak punya tempat tujuan dan berlarian, bahkan berani mengancam dan mengintimidasi orang. Siapa yang memberimu keberanian? Oni tersenyum ringan, tunggu saja. Setelah berkata begitu, dia berbalik dan hendak pergi. Namun, pada saat itu, Rani tiba-tiba berkata, apakah kamu tahu asal-usul wanita pemilik pedang itu? Mendengar ini, kening Oni langsung berkerut. Jelas, dia ingin tahu. Rani menatap Oni. Orang dari kuil Sein pernah datang, tapi dia langsung mati oleh pedangnya. Oni tetap diam. Rani tersenyum, dia bilang dia pasti akan membunuhmu, jadi, izinkan aku memberi peringatan padamu. Mendapatkan kitab alam semesta tidak memiliki arti apapun bagimu, karena meskipun kamu berlatih dengan buku itu, percayalah, kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Jika aku menjadi dirimu, sekarang aku akan menyembunyikan identitasku, pergi ke tempat yang sepi dan bersembunyi untuk sementara waktu.
Oni tersenyum dingin, "Terima kasih atas peringatanmu." Setelah mengucapkan itu, dia langsung berubah arah dan menghilang di ujung langit bintang. Rani tersenyum dingin, mencari kematian. Pada saat itu, seorang tetua berjubah hitam muncul di samping Rani dan dengan suara berat, dia berkata, "Pemimpin istana, Kuil Sein. Akademi Guanxuan." Mileye masih berada di dalam menara kecil dan di dalam menara kecil, dia telah berlatih selama hampir 100 tahun. Selama 100 tahun itu, dia telah membawa teknik inti universal dan teknik dewa misteri ke tingkat puncak. Sementara itu, Laura masih dalam pengasingan, tetapi sebelumnya, dia merasakan kekuatan yang kuat. Mileye masih sangat percaya pada Laura. Bakat gadis itu sungguh menakjubkan dan dia yakin bahwa di masa depan, dia akan menjadi tulang punggung akademi. Mileye keluar dari menara kecil, berkeliling di akademi. Saat ini, semuanya di akademi sudah tertata dengan baik, tidak perlu dia terlalu khawatir. Pada saat itu, Mileye tiba-tiba menatap langit bintang. Selanjutnya, dia langsung muncul di dalam lapisan bintang, di mana seorang tetua berjubah hitam berdiri tidak jauh dari dia. Tetua berjubah hitam dengan tenang berkata, "Dekan Mile, bertemu lagi." Orang itu adalah bayangan ilusi yang Mileye temui sebelumnya bersama Tu. Mileye tertawa, "Ada sesuatu yang perlu dibicarakan." Tetua berjubah hitam mengangguk, "Tuan Muda Ye, adikmu sebelumnya mengatakan bahwa aku bisa datang ke Kuil Sein untuk membalas dendam. Bagaimana, sekarang kita harus berbicara lagi?" Mileye menatap tetua berjubah hitam, "Aku hanya tidak ingin terlalu banyak pembunuhan." Tetua berjubah hitam tersenyum, "Sayang sekali, kami sangat suka membunuh." Mileye mengangguk sedikit, "Apakah kalian ingin bertarung berkelompok atau duel 1 lawan 1? Aku siap untuk keduanya." Tetua berjubah hitam mengangguk sedikit, "Mari kita duel 1 lawan 1 terlebih dahulu. Kami juga ingin melihat kekuatan Tuan Muda Ye. Melihat apakah kamu memiliki modal untuk bersikap begitu sombong dan arogan." Mileye tertawa, "Itu sesuai dengan keinginanku. Selain itu, aku tidak sombong, sombongnya adik perempuanku. Aku lebih suka tetap rendah hati." Tetua berjubah hitam melirik Mileye, "Tenang, setelah membunuhmu, kami akan mengirim adikmu untuk menemanimu." Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Bisakah kalian pergi mencari adik perempuanku terlebih dahulu?" Tetua berjubah hitam tanpa ekspresi, "Tuan Muda Ye, jangan bicara terlalu banyak. Aku akan bertarung denganmu terlebih dahulu." Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Dengung. Dalam sekejap, ruang waktu di tengah medan pertempuran langsung bergolak. Sementara itu, mata Mileye sedikit menyipit, aliran garis darah iblis dalam tubuhnya langsung diaktifkan. Pada saat yang bersamaan, tak terhitung banyaknya jiwa pedang dunia seperti air pasang membanjiri keluar dari dalam dirinya. Tanpa berhenti, Mileye dengan cepat memutar tangannya, meretakkan ruang waktu di tengah medan pertempuran menjadi satu garis, yang akhirnya berkumpul di dalam pedang biru gaib. Selanjutnya, Mileye meluncur maju, dengan tiba-tiba melayangkan pedangnya ke bawah. Ser! Sebuah cahaya pedang seperti air terjun melanda melalui medan pertempuran. Di kejauhan, wajah tetua berjubah hitam berubah drastis dan seketika itu, cahaya pedang menghampirinya. Dengung. Di tengah medan pertempuran, Star Territory langsung dihapus oleh serangan pedang Mileye, bahkan ruang waktu super juga mulai memudar pada saat itu. Setelah melipat gandakan ruang waktu super, kekuatan pedang ini menjadi terlalu mengerikan. Mileye melihat ke arah tempat tetua berjubah hitam yang sudah menghilang, wajahnya tetap tenang. Dulu, sosok yang sering memerintah orang dengan cepat,
raja pengandal dukungan, telah pergi dan tak akan kembali. Sekarang, panggil aku bukan sebagai raja dukungan. Oh, bukan, panggil aku sebagai penguasa pedang dunia. Aku adalah penguasa pedang dunia yang kelima di dunia manusia. Bersambung.